Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Bahagia masuk neraka lagi tambah bahagia, karena satu hari saja di neraka sama dengan berapa? 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi kalau satu hari di neraka setara 1000 tahun di dunia, berarti satu detik aja di neraka setara 4 hari di dunia. Di mayat itu kalau dikremasi, dibakar sampai jadi abu butuh waktu 2-4 jam. Ya, kalau ini tubuhnya dibakar 4 hari non-stop, kira-kira jadi apa? Jadi angin, jadi atom. Lalu bagaimana cara menikmati hidup yang hanya sementara ini? Kemarin sudah kami sebutkan ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama yaitu menjalankan aturan Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah menerima takdir Allah. Syarat yang pertama menjalankan aturan Allah. Perlu kita akui aturan Allah itu banyak. Dan supaya kita bisa menjalankan aturan Allah yang banyak itu ada 2 caranya. Yang pertama, pelajari aturan tersebut. Bagaimana bisa kita menjalankan aturan-aturan Allah kalau aturan-aturannya saja kita nggak tahu? Jadi perintah Allah terbagi menjadi 2. Jadi aturan Allah ada 2, perintah sama larangan. Dan perintah Allah terbagi menjadi 2, yang wajib dan sunnah. Jadi kita jalankan dulu yang wajib, kemudian setelah selesai yang wajib baru kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Jangan kebalik, kita semangat sama hal yang sunnah, malah yang wajibnya tinggalan. Misal orang sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk, dari habis isya sampai menjelang subuh ngantuk ketiduran, malah sholat subuh jamaahnya nggak kebagian. Kemudian larangan Allah juga terbagi menjadi 2, yaitu haram dan makruh. Kemudian syarat yang kedua, menerima takdir Allah. Mari kita juga bahas bahwasanya kehidupan manusia gak lebih dari atau gak jauh dari istilahnya 3 hari. Yang 1 hari kemarin, yang 2 hari besok, yang ketiga hari ini. Lalu bagaimana menyikapinya? Cara menyikapinya adalah jangan terlalu sedih dengan apa yang telah terjadi kemarin. Barangkali kita pernah kena musibah atau mendapatkan hal-hal yang tidak enak. Kemudian hari besok, bagaimana menyikapinya? Jangan terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi besok. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Orang itu gak akan tahu besok bakal dapat apa. Apakah besok dagangannya untung atau malah buntu, atau bahkan besok masih hidup atau enggak, kita nggak tahu. Jadi jangan terlalu cemas. Kemudian hari yang ketiga, hari ini, bagaimana menyikapinya, yaitu fokus. Kalau misalkan kita biasanya tidur jam 9, berarti masih ada sisa berapa jam? 3 jam. Jadi anggaplah besok kita nggak hidup nih. Jadi waktu kita tinggal 3 jam. 3 jam ini gimana caranya biar dapat pahala yang banyak?
kalau pebisnis beda pemikirannya, gimana caranya biar cuan setiap detik. Kalau kita enggak, waktu yang tersisa ini sampai kita tidur nanti, kita pasang mindset besok belum tentu masih hidup, makanya 3 jam ini dimanfaatkan. Itulah yang kita bahas pertemuan yang lalu. Dan sebelum kita masuk ke resep hidup bahagia yang berikutnya, kita akan coba sedikit memurojaah apa yang telah kita pelajari di awal-awal pembahasan kita. Jadi resep hidup bahagia yang pertama yang pernah kita bawakan yaitu beriman dan beramal soleh. Jadi orang itu akan bahagia kalau dia punya iman dan punya amal soleh. Dari sekian banyak resep hidup bahagia yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ini merupakan sebab atau resep yang paling utama untuk meraih kebahagiaan, itu memadukan antara iman dan amal soleh. Adapun yang dimaksud dengan beriman adalah rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Kita tahu ada kitab lain, kitab suci lain yang Allah turunkan selain Al-Quran, ada Injil, Zabur, Taurat. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada utusan-utusannya, yaitu Nabi dan Rasul. Kemudian juga beriman kepada hari akhir, ini yang kelima. Dan yang keenam, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Adapun yang dimaksud dengan beramal soleh adalah melakukan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan maksiat. Dan perbuatan-perbuatan ini terkumpul di dalamnya 2 syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah atau mengikuti tuntunan Rasulullah. Baik sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak dibedakan ya, mau laki-laki mau perempuan kalau beramal soleh. Dan tentunya secara praktek ibadahnya kan beda. Ya misalnya perempuan ada istilah berhalangan, kalau laki-laki nggak ada alasan untuk nggak sholat, nggak ada istilah halangan. Apa kata Allah? "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka sesungguhnya kami akan berikan kepada kehidupan yang baik. Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayatnya ada di surat An-Nahl ayat 97. Adapun yang dimaksud dengan kehidupan yang baik yang disebutkan di dalam ayat tersebut, termasuk diantaranya ketenangan pikiran, kehidupan yang nyaman, kelapangan dada, dan nama baik. Jadi kehidupan yang nyaman itu nggak harus selalu yang tinggal di gedung-gedung pencakar langit kayak di Dubai. Bahkan sebagian orang tinggal di tempat yang sederhana bisa nyaman, bukan karena tempatnya, tapi karena orang-orang.
Dan di antara contoh yang bisa kita ambil dalam Al-Quran adalah kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau termasuk orang-orang yang menjalani kehidupan yang baik, mulai dari limpahan kebaikan yang Allah berikan pada beliau semasa hidupnya. Ya, Allah jadikan nama beliau baik. Begitu juga kebaikan di akhirat berupa surga yang tertinggi. Nah, dari sini saya Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwasanya kebahagiaan di dunia berkaitan dengan kebahagiaan di akhirat. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang yang beriman ini tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Tapi kezaliman yang dimaksud ini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan, maka kan Allah jamin keamanannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian seorang hamba yang mendapatkan petunjuk dan keamanan yang sempurna dari Allah itu tergantung seberapa kuat keimanannya. Selain itu, orang yang beriman juga akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan limpahan nikmat. Dan perlu dipahami, bukan berarti orang yang Allah beri kebahagiaan adalah orang yang bebas dari musibah, ujian, dan cobaan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi orang yang Allah beri kebahagiaan bukan berarti orang itu akan bebas dari musibah, ujian, dan cobaan. Akan tetapi orang yang Allah beri kebahagiaan ini hatinya lebih tenang dan lebih ridho terhadap ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika menimpa musibah, mungkin dia sedih, tapi ini manusiawi. Tapi orang yang beriman ini biasanya sedihnya nggak lama. Kemudian dalam hadis sahih Rasulullah SAW menggambarkan kondisi kehidupan seorang mukmin. Beliau bersabda, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu ajaib. Maksudnya ajaban, menakjubkan. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkaranya itu baik. Jadi urusan hidupnya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi kondisi baik ini gak akan ada kecuali di orang yang beriman. Apa saja yang membuat seorang mukmin itu baik? In asobathu sarra syakar. Apabila dia tertimpa kesenangan. Kalau kesenangan bukan tertimpa ya, maksudnya menerima kesenangan, mendapat nikmat dari Allah, dapat rezeki nomplok misalnya. Kemudian dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu baik bagi dia. Ya, bayangkan kita udah dapat rezeki nomplok, bersyukur dapat pahala kan? Itu kan baik. Baik nasobat kutorro sobar. Apabila dia tertimpa musibah dan dia bersabar, fakana khairan, dan sabar itu baik baginya. Kenapa sabar ketimpa musibah itu baik? Karena sabar adalah salah satu amalan yang pahalanya tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar ini Allah kasih pahalanya tanpa hitungan. Kemudian keimanan pada diri seorang hamba ini bisa mempermudah dia untuk melakukan amal soleh. Jadi kalau nggak ada iman di dalam diri kita, mungkin kita akan sulit untuk melangkahkan kaki ke masjid yang cuma dekat. Tapi di sisi lain dia kuat untuk mendaki gunung misalnya. Nah, ini sebagian orang kayak gini. Di depan rumahnya ada masjid, nggak pernah
prinsip, tapi gunung-gunung tertinggi dia daki. Kemudian orang yang beriman itu punya prinsip dalam menghadapi hal-hal yang membuat orang umumnya menjadi senang dan bahagia, atau menghadapi hal-hal yang biasanya membuat orang itu terguncang, galau dan juga bersedih. Maksudnya gimana? Di sini penulis menekankan bahwasanya sumber kebahagiaan yang paling utama adalah iman dan amal saleh. Maka dari itu Allah mencap manusia hidup dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Ali hafal surat Al-Asr? Coba. Surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Masya Allah. Jadi apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tapi ternyata nggak semua. Ada illa, itu kecuali kalau dalam bahasa Arab. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati untuk tetap sabar. Jadi yang telah kita sebutkan tadi, salah satu ciri orang yang beriman adalah ketika mendapat kenikmatan dia bersyukur, baik kenikmatan itu bersifat hissiyah atau bisa ditangkap dengan panca indera, misal kesehatan, kelapangan rezeki, atau bersifat ma'nawiyah seperti bertambahnya ilmu, hati yang tenang dan lain sebagainya. Dan juga yang merupakan tanda keimanan pada seseorang adalah dia menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, misal ketika dapat rezeki banyak, maka dia akan berinfak. Beda dengan orang yang tidak punya iman dan gak merasa kalau setelah mati nanti dia akan diadili. Ketika dapat rezeki dia akan beli hal-hal yang diharamkan, misal khamar atau pesta pora. Kemudian orang yang beriman juga sadar kalau kenikmatan yang ada pada dirinya merupakan ujian yang Allah berikan. Nah, ternyata ujian dari Allah tidak cuma musibah, jadi kenikmatan juga ujian. Ya, sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur. Jadi di dalam Al-Quran ini Allah mengabadikan perkataan Nabi Sulaiman. Ini termasuk karunia Tuhanku, maksudnya kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang paling kaya. Apa kata Nabi Sulaiman? Liyabluwani a'ashkuru am akfur. Dengan kenikmatan yang Allah berikan ini, dengan kekayaan yang limpah ruah ini, aku diuji. Aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Berbeda dengan kondisi saudaranya Musa. Siapa saudaranya Musa? Korun. Saudara Nabi Musa, Korun, yang hartanya juga melimpah ruah. Sampai-sampai kalau ada orang mau harta di bawah tanah disebut harta korun. Mungkin istilah bahasa Indonesia jadinya harta karun. Nah, korun ini kan sombong ya. Dia mengklaim bahwasanya hasil kekayaannya itu hasil kepintarannya, bukan pemberian dari Allah.
di dalam Al-Quran. Surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Jadi Qarun merasa dia kaya karena dia pintar. Maka sudah yang baik bagi orang yang bersyukur dan juga tambahan rezeki. Sebagaimana di dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sesungguhnya jika kamu kufur maka azabku sangatlah pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Ini mungkin ayat yang menjadi penyemangat bagi kita ya untuk tetap bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan mendapatkan nikmatnya padamu. Misal kita punya tanah atau sawah 1 hektar, kita bersyukur pada Allah, maka nikmatnya akan Allah tambah. Dan gak harus jumlahnya. Bukan berarti kita bersyukur nih punya 1 hektar, nanti Allah tambah lagi 2 hektar. Ya gak apa-apa sih kalau Allah tambah. Gak mesti ditambah jumlahnya, tapi bisa juga kualitasnya. Nah, lahan yang 1 hektar ini kalau kita syukuri, bisa jadi Allah tambah subur, panennya melimpah dibandingkan tetangga kita yang punya 2 hektar kan misalnya. Jadi gak hanya kuantitas, juga kualitasnya. Punya motor bersyukur, nanti Allah jadikan motornya awet, walaupun katakanlah ini udah berapa belas tahun yang lalu keluarnya. Punya istri juga bersyukur kan? Yang ditambah sama Allah gak harus jumlahnya. Bisa jadi istrinya tambah pinter masak gitu. Tambah manis senyumannya, nah gak harus jumlahnya. Jadi itulah kondisi orang yang bersyukur dan kufur yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran. Kemudian begitu juga kondisi suatu kaum. Nah, kaum ini berarti lebih dari 1 orang ya. Sekumpulan orang di dalam satu negeri. Maka apabila satu kaum ini isinya orang yang bersyukur, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi kadang mengajak orang satu negeri untuk beriman dan bertakwa agak sulit. Maka dari itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus beriman dan bertakwa. Kemudian kita mengajak orang-orang terdekat kita, misalnya ayah, ibu, anak, istri. Nah, setelah itu melebar lagi. Mungkin kita ajak tetangga kita yang di sebelah, atau mungkin yang dikasih amanah jadi ketua RT. Dia ngajak warganya untuk beriman dan bertakwa. Tambah lebar lagi cakupannya ketua RW. Biasanya satu RW berapa RT? 3 RT. 7. Banyak ya? Satu RT sendiri biasanya berapa rumah? Ada 10. Satu RT 50 sampai 100 nih? Iya. Masa? Satu RT tempat saya jadi 68. Anggaplah satu RT 50 rumah nih. Berarti satu RW kalian 7, 350.
Belum lagi satu rumah ini kadang lebih dari satu orang penghuninya. Jadi kalau ketua 5 ya. Misalnya bapak, ibu, anak 3. Itu kalau ketua RW bisa ajak warganya untuk beriman dan bertakwa, maka bisa jadi Allah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Nanti naik lagi ke Pak Lurah, naik lagi ke Bupati, Gubernur, sampai ke tingkat yang paling tinggi di suatu negeri, nah, negerinya bakal Allah limpahkan dengan nikmat ya. Tapi kan gak mudah. Jadi minimal dari diri kita sendiri dulu deh. Jadi kalau kita beriman sama bertakwa, Allah jamin rezekinya, insyaallah. Ya. Kemudian yang pernah kita bahas juga resep yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Tadi yang pertama apa? Resep hidup bahagia, beriman dan beramal soleh. Nah, resep yang kedua ini adalah berbuat baik terhadap sesama. Jadi saya menyebutkan di dalam kitabnya wa minal asbabil lati tazilul hamma wal ghamma wal qalb, di antara hal yang bisa menghilangkan perasaan gelisah, galau dan juga gundah gulana al-ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Jadi kita perhatikan di sini katanya ilal khalq, kepada sesama makhluk Allah. Berarti manusia saja atau ada selain manusia? Ada selain manusia. Dan di muka bumi ini ada manusia, ada hewan, tumbuhan, malaikat, jin. Nah, kalau berbagi sama jin gimana? Jadi kalau kita makan ayam, tulangnya jangan dihabisin. Tulangnya dilempar, sebelum kita lempar kita baca bismillah. Nah ini jadi rezekinya saudara kita jin yang muslim. Tapi mungkin kalau makan ayam tulang lunak habis ya. Saudara kita gak kebagian. Terus misal contoh lain, berbuat baik kepada sesama makhluk, ngasih makan kucing. Nah, kucing itu kan kalau minta gak neko-neko ya, gak minta satu piring penuh lengkap, ada lauknya, ada sayurnya, ada sambalnya. Kucing paling minta sisa makanan kita, kepala ikan yang gak makan atau ekornya. Termasuk al-ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada sesama ciptaan Allah, yaitu kalau misalnya kita lihat ada tanaman yang kering. Nah, sekarang kan lagi musim kering ya Pak. Kayaknya panas banget ya Saruban. Tapi di Bekasi lebih panas ya. Jadi di musim kemarau ini, kalau misalnya kita lihat tanaman yang kering, kita ambil air, kita siramin ke tanaman itu. Niatnya untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Dan berbuat baik juga mencakup ucapan dan perbuatan. Contoh berbuat baik kepada sesama dalam ucapan, contohnya ngomong yang baik. Kalau di anak-anak Gen Z biasanya ada istilah toksik. Toksik itu orang yang suka misuh. Jadi dikit-dikit kalau dia ngomong mesti di ujung kata ada maaf, udah cuk. Nah, itu toksik namanya. Bahkan kita disuruh sama orang untuk berbicara billati hiya ahsan, bukan sekedar hasan. Jadi kita bukan hanya berkata baik, tapi juga berkata lebih baik. Jadi kalau ada dua kata pilihan, yang satu hasan, maka kita pilih yang ahsan. Jadi kalau di bahasa Jawa ini bertingkat-tingkat, ada promo gigil, ada Jawa kasar, ada bahasa halus, ada bahasa super halus. Dulu yang pernah kita bahas, misal kita ngomong sama yang
madang itu bahasa kasar atau bahasa sama umur ya? Buat seumuran tapi sama yang lebih tua nggak apa-apa. Dahar. Nah, kalau sama yang lebih tua, bapak sapu dahar. Jadi gitu buat yang dari Bekasi. Kalau dari Ponorogo mungkin bahasa Jawa juga ya. Atau ada yang lebih parah lagi, Pak wis badok. Tegar. Kalau di Tegar halus. Ngapa? Walah. Beda kultur ya. Jadi Tegal halus, di sini. Oh di kita di Tegal nggak ada kasar, nggak ada halus. Nggak ada, ini sama semua. Ngomong badok nggak apa-apa berarti. Berarti kalau di Caruban Madiun ini badok agak kasar ya? Badok itu apa? Makan. Tapi untuk binatang biasanya. Jadi anak-anak kalau lihat ada bebek di pojokan itu manual, nah itu namanya lagi badok, bukan lagi dahar. Jadi itu berbuat baik dengan ucapan. Kemudian ada berbuat baik. Kemudian berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Contoh jangan buang sampah sembarangan. Atau ada versi ucapannya, kita ngikutin teman kita, jangan buang sampah sembarangan. Itu amar ma'ruf dengan lisan dan perbuatan. Kemudian contoh lain misal bersih-bersih, misalnya di rumah kita ada atau di lingkungan kita ada sapu lidi. Nah kita berpikir gimana caranya supaya dapat pahala karena sebatang sapu lidi itu. Kita coba cari ke kebun atau karangan yang ada daunnya berserakan, kita sapuin, kita bersihin, masukin ke tong sampah. Nah kalau mau bisnis beda lagi, gimana caranya biar dapat cuan dari sapu lidi itu? Ini dijual murah. Contoh lain, misal ada sesuatu yang mengganggu di jalan. Kadang ada paku, ada batang pohon, duri, kita singkirkan. Kadang kalau di Bekasi itu Pak, di beberapa tempat ada daerah jalan yang banyak paku ranjaunya. Nah, disebar. Kemudian setelah jalan ini lewat, ada tukang-tukang tambal ban banyak berjejer. Jadi dia udah mengukur. Kalau kena paku di sini, nanti berhentinya di tempat edukasi. Dan kadang di sosmed kita lihat ada orang yang relawan gitu Pak, dia bawa magnet yang gede buat nyapu ranjau di jalan. Jadi di belakang motornya dikasih magnet, atau di depannya harusnya ya, dikasih magnet. Nanti begitu dia lewat, paku-paku ranjaunya nempel. Nah, ini ada hadis dakhala rajulun bi husni syajarah. Ada orang masuk surga cuma dalam tanda kutip, cuma karena sepotong dahan. Jadi sepotong dahan pohon ini dia pikirin, karena itu dia masuk surga. Kemudian berbuat itu tadi sudah kita bahas, berbuat baik kepada sesama dengan lisan, dengan perbuatan. Nah, kalau dengan hati gimana? Yang pernah kita sebutkan, berbuat baik kepada sesama dengan hati. Contohnya tidak hasad, tidak iri, tidak iri dengki. Kalau iri kan sekedar teman kita punya mobil, kita juga pengen. Kalau hasad, teman kita punya mobil, tapi di hati ini kayak pengen mobil teman kita rusak. Jadi udah iri, dia pengen
supaya kenikmatan yang ada di orang lain ini hilang. Kemudian apalagi berbuat baik dengan hati husnuzon. Nah, kita berprasangka baik dengan teman kita. Misalnya kita suatu hari kita lihat tuh teman kita kok boncengan sama perempuan, husnuzon. Siapa tahu itu anaknya atau adiknya yang belum kita tahu. Jadi lawannya husnuzon apa? Husnuzon, berprasangka buruk. Kemudian berbuat baik dengan harta. Ini masuk perbuatan atau ucapan? Berbuat baik dengan harta. Misalnya kita berbagi dengan teman kita, nggak harus dengan uang, nggak harus dengan emas. Misalnya kita punya sambal, kita coba bagi ke teman-teman kita yang lagi makan gorengan, maka itu juga termasuk berbuat baik. Nah, berbuat baik dengan selain harta, ada lagi nih, berbuat baik dengan ilmu. Misal kita punya ilmu, kita bagikan ke teman kita, dan nggak harus jadi guru dulu, nggak harus kuliah dulu, nggak harus nunggu jadi guru yang disertifikasi. Kita bisa berbagi ilmu ke teman-teman kita. Misal santri, bisa nggak santri berbagi ilmu sama temannya? Contoh kalau misalnya ada temennya yang nggak paham pelajaran, kita ajarin. Kita yang nggak paham tata cara sholat, kita ajarin. Tiap kali dia sholat dengan benar karena kita ajarin, maka insya Allah pahalanya akan ngalir juga ke kita. Jadi itu ya. Insya Allah kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini, dan malam hari ini kita fokus sama murojaah berarti ya. Kita ulangi tadi resep hidup bahagia yang dibawakan oleh Syekh. Yang pertama, bahagia, beriman dan amal soleh. Ini resep yang pertama, iman dan amal soleh. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama, dan gak terbatas pada sesama manusia. Ada hewan, ada jin dan lain-lain. Kita tutup